Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul uji sterilisasi sediaan salep mata kloramfenikol pada mata kuliah formulasi teknologi sediaan steril tahun 2020. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Yuandari, kemudian Inna Zuria Zain, Nur Rahim Abdul Alim, Rizka Ayuning Tias, dan Siti Rizkina. Ruang lingkup sediaan steril salep mata kloramfenikol. Kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) atau High Performance Liquid Chromatography (HPLC) merupakan salah satu metode fisikokimia berdasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diam dapat dalam bentuk cair atau padat. Prinsip kerja dari KCKT ini adalah teknik yang dimana solut atau zat terlarut terpisah karena adanya perbedaan kecepatan elusi, dikarenakan solut-solut ini melewati suatu kolom kromatografi. Pemisahan solut-solut ini diatur oleh distribusi solut dalam fase gerak dan fase diam. Obat salep mata harus steril berisi zat antimikrobial preservatif, antioksidan, dan stabilizer. Salep berisi kloramfenikol perlu bebas bahan partikel yang dapat mengiritasi dan membahayakan jaringan mata. Batasan ukuran partikel yaitu setiap 10 mikrogram zat aktif tidak boleh mengandung atau mempunyai partikel lebih dari 90 nanometer dan tidak boleh lebih dari 2 partikel lebih dari 50 nanometer dan tidak boleh lebih dari 20,25 nanometer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyediakan sediaan salep mata yaitu yang pertama, sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas. Apabila bahan tertentu yang digunakan dalam formulasi tidak dapat disterilkan dengan cara biasa, maka dapat digunakan bahan yang memenuhi syarat uji sterilitas dengan pembuatan secara aseptik. Salep mata harus memenuhi persyaratan uji sterilitas. Sterilitas air salep mata dalam tub biasanya dilakukan dengan radiasi sinar gamma. Kemudian yang kedua, kemungkinan kontaminasi mikroba dapat dikurangi dengan melakukan pembuatan uji di bawah LAV. Yang ketiga, salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan, kecuali dinyatakan lain dalam monografi atau formulanya sendiri sudah bersifat bakteriostatik. Yang keempat, wadah salep mata harus dalam keadaan steril pada waktu pengisian dan penutupan. Wadah salep mata harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Wadah salep mata kebanyakan menggunakan tub. Tub dengan rendahnya luas permukaan jalan keluarnya menjamin penekanan kontaminasi selama pemakaiannya sampai tingkat yang minimum. Secara bersamaan juga memberikan perlindungan terhadap cahaya yang baik. Kloramfenikol salep mata steril memiliki syarat yaitu salep mata kloramfenikol mengandung kloramfenikol tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 130% dari jumlah yang tertera pada etiket. Salep mata adalah salep yang digunakan pada mata. Pada pembuatan salep mata harus diberikan perhatian khusus. Sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas. Harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan dan memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan, kecuali dinyatakan lain. Formulanya sendiri sudah bersifat bakteriostatik. Bahan obat yang ditambahkan ke dalam dasar salep berbentuk larutan atau serbuk halus. Nah, salep mata itu harus bebas dari partikel kasar dan harus memenuhi syarat kebocoran dan partikel logam pada uji salep mata. Dasar salep yang dipilih tidak boleh mengiritasi mata, memungkinkan difusi obat dalam cairan mata, dan tetap mempertahankan aktivitas obat dalam jangka waktu tertentu pada kondisi penyimpanan yang tepat. Preparasi menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Pada penetapan kadar dilakukan preparasi sebelumnya.
Penetapan kadar menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Fase gerak yang digunakan yaitu campuran metanol, asam asetat glasial, dan air. Perbandingannya yaitu 450 banding 1 banding 550. Pembuatan larutan baku yaitu timbang seksama sejumlah kloramfenikol, masukkan ke dalam labu ukur yang sesuai, larutkan dan encerkan dengan metanol hingga kadarnya 0,25 mg per mili. Larutan uji sediaan, timbang seksama sejumlah salep mata dengan lebih kurang 25 mg kloramfenikol, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan lebih kurang 20 mili sikloheksana dan sonikasi selama lebih kurang 2 menit. Kemudian, tambahkan 60 mili metanol, setelah itu, saring campuran ke dalam labu terukur 100 mili. Cuci penyaring dengan metanol, kumpulkan cucian ke dalam labu terukur yang sama. Encerkan dengan metanol sampai tanda. Setelah itu, pipet 50 mili larutan ke dalam labu alas bulat dan lakukan pengeringan sampai kering dalam hampa udara di atas tangas air pada 35 derajat Celcius. Setelah itu, larutkan residu dalam 50 ml metanol. Pipet residu yang sudah dilarutkan dengan metanol dan encerkan dengan fase geraknya hingga kadar 0,1 mg per mili. Saring menggunakan penyaring yang sesuai dan gunakan filtratnya untuk dilakukan uji. Contoh formulasi pembuatan salep mata kloramfenikol. Contohnya yaitu kloramfenikol 0,05 gram, setil alkohol 0,125 gram, parafin cair 2 gram, klorobutanol 0,025 gram, dan vaselin kuning at 5 gram. Untuk zat aktif kloramfenikol, karena tidak tahan panas, maka sterilisasi dilakukan secara aseptik. Basis disterilkan dengan panas suhu kering suhu 150 derajat selama 1 jam. Di mana untuk setil alkohol, vaselin parfum, dan parafin cair, cara sterilisasinya dengan menggunakan oven bersuhu 150 derajat selama 1 jam. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, lakukan sterilisasi awal yang dikerjakan secara aseptis. Kedua, timbang bahan yang dibutuhkan dan lebihkan 20% dari jumlah yang diminta. Yang ketiga, siapkan 2 cawan penguap, letakkan kain batis di atas kedua cawan penguap. 4. Taruh masing-masing bahan pada cawan penguap yang telah dilapisi kain batis. Cawan 1 berisi vaselin parfum dan setil alkohol, kemudian cawan 2 berisi parafin cair. Letakkan basis di tengah kain batis. 5. Ikat masing-masing cawan, kemudian masukkan ke dalam oven 150 derajat Celcius selama 30 menit. Biarkan hingga meleleh. Yang keenam, gerus kloramfenikol dalam mortar yang steril dengan cara memberi mortar sedikit alkohol kemudian dibakar dengan api. Sertakan juga stempernya. Gerus hingga homogen. Larutkan klorobutanol dalam etanol. Ketujuh, setelah 30 menit angkat dan peras kain batis. Pisahkan antara cawan yang berisi vaselin parfum dan parafin cair. Gabung basis, kemudian gerus kuat hingga homogen. Yang ke-8, masukkan kloramfenikol dan klorobutanol ke dalam basis. Kemudian aduk hingga homogen. Yang ke-9, timbang 5 gram sediaan yang diperlukan di atas kertas perkamen steril. Gulung dengan bantuan pinset steril. Masukkan gulungan ke dalam tub steril yang ujungnya telah ditutup.
cabut kertas perkamen dari tub. Dikerjakan di laminar airflow atau LAF. Yang ke-10, lakukan evaluasi sediaan. Pengujian salep mata kloramfenikol, sterilitas, uji batas mikroba dan endotoksin bakteri. Angka lempeng total tidak lebih dari 10 koloni per 100 mili dan tidak mengandung lebih dari 0,25 unit endotoksin FL atau femtoliter per mili. Gunakan metode penyaring membran dengan porositas tidak lebih besar dari 0,45 mikrometer. Volume sampel minimal 100 mili. Media pertumbuhan plant count agar. Waktu inkubasi 48 sampai 72 jam. Suhu inkubasi yaitu 30 sampai 35 derajat Celcius. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyediakan sediaan salep mata yaitu yang pertama, sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat, serta memenuhi syarat uji sterilitas. Apabila bahan tertentu yang digunakan dalam formulasi tidak dapat disterilkan dengan cara biasa, maka dapat digunakan bahan yang memenuhi syarat uji sterilitas dengan pembuatan secara aseptik. Salep mata harus memenuhi persyaratan uji sterilitas. Sterilitas air salep mata dalam tub biasanya dilakukan dengan radiasi sinar gamma. Kemudian yang kedua, kemungkinan kontaminasi mikroba dapat dikurangi dengan melakukan pembuatan uji di bawah LAV. Yang ketiga, salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan. Kecuali dinyatakan lain dalam monografi atau formulanya sendiri sudah bersifat bakteriostatik. Yang keempat, wadah salep mata harus dalam keadaan steril pada waktu pengisian dan penutupan. Wadah salep mata harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Wadah salep mata kebanyakan menggunakan tub. Tub dengan rendahnya luas permukaan jalan keluarnya menjamin penekanan kontaminasi selama pemakaiannya sampai tingkat yang minimum. Secara bersamaan juga memberikan perlindungan terhadap cahaya yang baik. Selanjutnya yaitu uji isi minimum. Dengan cara ambil 10 wadah, hilangkan semua etiket yang dapat mempengaruhi bobot pada waktu isi wadah dikeluarkan. Bersihkan dan keringkan dengan sempurna bagian luar wadah dengan cara yang sesuai dan timbang satu persatu. Keluarkan isi secara kuantitatif dari masing-masing wadah, potong ujung wadah. Jika perlu, cuci dengan pelarut yang sesuai. Hati-hati agar tutup dan bagian luar wadah yang pada awal telah ditimbang tidak terpisah. Keringkan dan timbang kembali masing-masing wadah kosong beserta bagian-bagiannya yang telah ditimbang pada penimbangan pertama. Tetapkan bobot bersih masing-masing isi wadah dan rata isi bersih dari seluruh wadah. Selanjutnya, perbedaan antara kedua penimbangan adalah bobot bersih isi wadah. Kemudian uji partikel logam dalam salep mata, yaitu keluarkan sesempurna mungkin isi 10 tub, masukkan masing-masing ke dalam cawan Petri, terpisah ukuran 60 mm, alas datar, jernih, dan bebas goresan. Tutup cawan, panaskan pada suhu 85 derajat selama 2 jam. Jika perlu, naikkan suhu sedikit lebih tinggi sampai salep meleleh sempurna.
dengan menjaga kemungkinan terjadi gangguan terhadap massa yang meleleh. Biarkan masing-masing mencapai suhu kamar dan membeku. Angkat tutup, balikan calon Petri sehingga berada di bawah mikroskop yang sesuai untuk pembesaran 30 kali yang dilengkapi dengan mikrometer pengukur dan dikalibrasi pada pembesaran yang digunakan. Selain sumber cahaya biasa, arahkan iluminator dari atas salep dengan sudut 45 derajat. Amati partikel logam pada seluruh dasar calon Petri. Variasikan intensitas iluminator dari atas sehingga logam yang berukuran 50 mikrometer atau lebih besar pada setiap dimensi, dengan persyaratan dipenuhi jika jumlah partikel dari 10 tub tidak lebih dari 10 partikel dan jika tidak lebih dari 1 tub mengandung 8 partikel. Jika persyaratan tidak terpenuhi, ulangi uji dengan menambahkan 20 tub lagi. Persyaratan dipenuhi jika jumlah partikel logam yang berukuran 50 mikrometer atau lebih besar pada tiap dimensi dari 30 tub, tidak lebih dari 150 partikel dan tidak lebih dari 3 tub masing-masing mengandung 8 partikel. Untuk selanjutnya yaitu uji kebocoran, dilakukan dengan cara memilih 10 tub salep mata dengan segel khusus jika disebutkan. Bersihkan dan keringkan baik-baik permukaan luar tiap tub dengan kain penyerap. Letakkan tub pada posisi horizontal di atas lembaran kertas penyerap dalam oven dengan suhu yang diatur pada 60 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius selama 8 jam. Tidak boleh terjadi kebocoran yang berarti selama atau setelah pengujian selesai. Abaikan bekas salep yang diperkirakan berasal bagian luar di mana terdapat lipatan dari tub atau dari bagian ulir tutup tub. Jika terdapat bocoran pada 1 tub tetapi tidak lebih dari 1 tub, ulangi pengujian dengan tambahan 20 tub salep. Pengujian memenuhi syarat jika tidak ada satupun kebocoran diamati dari 10 tub uji pertama, atau kebocoran yang diamati tidak lebih dari 1 dari 30 tub yang diuji. Sumber Farmakopeia Indonesia edisi 6 halaman 2119. Selanjutnya yaitu hasil interpretasi. Untuk yang pertama yaitu uji kebocoran, di mana tidak satupun kebocoran di antara 10 tub uji pertama atau kebocoran yang diamati tidak lebih dari 1 dari 30 tub yang diuji. Selanjutnya yaitu uji sterilitas. Pengujian sterilitas jika menunjukkan bahwa tidak terdapat pertumbuhan bakteri atau jamur dalam media. Berarti hal ini menyatakan bahwa sediaan salep masih berada dalam kondisi steril dan tidak mengalami kontaminasi dari luar. Untuk uji kadar, menurut USP 2007, kloramfenikol dalam sediaan tetes mata memiliki daerah rentang kadar antara 97% hingga 130%. Hal ini dapat diartikan juga dalam sediaan salep mata. Dari jumlah yang tertera pada etiket sediaan, rentang kadar ini juga menunjukkan potensi zat aktif sebagai antibiotikum dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Selanjutnya yaitu uji isi minimum, di mana neto 10 sediaan lebih atau sama dengan 100% neto yang tertera pada etiket. Berkaitan tidak langsung dengan dosis atau jumlah zat aktif dalam basis. Untuk uji partikel logam, persyaratan dipenuhi jika jumlah partikel logam yang berukuran 50 mikrometer atau lebih besar pada tiap dimensi dari 30 tub tidak lebih dari 150 partikel dan jika tidak lebih dari 3 tub masing-masing mengandung 8 partikel. Yang selanjutnya yaitu kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu suatu sediaan salep mata kloramfenikol dilakukan uji kebocoran yang dilakukan 10 kali pengujian. Pengujian yang kelima dan 8 terjadi kebocoran, dan selain pengujian kelima dan ke-8 tidak bocor.
sehingga tidak memenuhi syarat uji kebocoran, bagaimana bisa terjadi kebocoran, dan bagaimana solusinya. Untuk solusinya, salep yang terjadi kebocoran tidak dapat digunakan karena tidak steril, dan kemungkinan besar terdapat mikroba di dalam salep. Solusinya, dalam pembuatan salep yang akan datang diperhatikan dalam pengemasan, sehingga tidak terjadi kebocoran. Untuk kasus selanjutnya, sediaan salep mata steril chloramphenicol dalam uji kadar didapatkan kadar 80% dari jumlah yang tertera pada tiket sediaan. Hal apa yang terjadi apabila rentang kadar tidak sesuai syarat, yaitu 97% sampai 130% dari etiket sediaan, dan bagaimana solusinya? Untuk solusinya, dari hasil didapatkan kadar kurang dari syarat. Tentang kadar ini juga menunjukkan potensi zat aktif sebagai antibiotikum dalam menghambat pertumbuhan mikroba, sehingga kurangnya kadar dalam sediaan dapat mengurangi daya hambat pertumbuhan mikroba juga. Solusinya pada pembuatan selanjutnya dalam pengembangan bahan lebih diperhatikan. Sediaan salep mata dilakukan banyak pengujian. Salah satu uji isi minimum yaitu menggunakan 10 wadah dengan cara uji yang telah tertera pada uji isi minimum. Dihasilkan 87% neto yang tertera pada etiket. Apakah hasil telah memenuhi syarat uji isi minimum? Untuk solusinya, yaitu dari hasil yang dihasilkan tidak memenuhi syarat uji isi minimum, karena yang dihasilkan yaitu tidak sama dengan 100% neto yang tertera pada etiket. Ini terjadi mungkin karena pembersihan dan pengeringan pada waktu tidak sempurna, daripada pengeringan mungkin terlalu kering, sehingga dapat mengurangi isi minimumnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.